Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asabi. Pada video kali ini saya akan sharing kegiatan saya dalam berbudidaya ikan gurame menggunakan media container box dengan sistem filtrasi sob. Tapi agak berbeda dari video-video saya yang sebelumnya. Kali ini saya bukan sharing saat baru memulai kegiatan berbudidaya, tapi saya sharing di tengah-tengah masa budidaya ikan gurame sob. Ikuti kelanjutannya. Ini yang akan saya sharing sob. Filternya ternyata bocor sob, sehingga air bukannya kembali ke dalam container box, tapi malah mengalir keluar. Kelihatannya kebocorannya dari bagian sini sob. Jadi saat air dari kolam menetes ke dalam filter, di chamber itulah bocornya sob, sehingga air menetes keluar. Bukan menetes lagi sob, udah banyak keluarnya, sehingga sisanya hanya tinggal segini sob. Oleh karena itu, dengan berat hati maka filter ini akan saya angkat ya sob, dan saya berganti sistem budidaya, tidak menggunakan filtrasi lagi. Saya menggunakan sistem berbudidaya konvensional aja ya sob, dengan air tenang, tanpa filtrasi dan tanpa aerator. Ikuti kelanjutannya sob. Pertama saya matikan dulu pompanya ya sob. Berikutnya selangnya saya copot dari filter dan juga dari pompanya sob. Sekalian pompanya juga saya angkat, dan filter talangnya juga saya angkat ya sob. Berikutnya sob, saya akan melakukan penyifonan pada kotoran-kotoran kasar yang ada di dasar container box ya sob. Pertama, saya sifon karena airnya sudah tinggal sedikit dan saya tidak mau mengganti air 100%. Dan kedua, kalau hanya dibuka pipa saluran pembuangan, ini tidak bisa terbuang keluar ya sob. Jadi mau nggak mau saya harus melakukan penyifonan. Saya sifon secara konvensional ya sob, menggunakan selang seperti ini. Jadi saat mulai pergantian sistem, kondisi container boxnya bersih dari kotoran-kotoran kasar yang mengendap di dasar container box. Ikuti kelanjutannya sob. 2000 years later. Oke sob, saya rasa sudah cukup ya, karena nggak mungkin juga mau 100% bersih ya sob, dan airnya juga supaya tidak terlalu banyak terbuang. Berikutnya tinggal diisi lagi dengan air bersih sampai penuh. Oke sob, sekarang saya isi container boxnya dengan air ya sob. Tinggal saya tunggu sampai container boxnya penuh sob. Ikuti kelanjutannya. Oke sob, saya rasa sudah cukup ya ketinggian airnya. Dan karena ini container box sudah lama, kalau terlalu banyak airnya juga saya takut pecah sob. Jadi saya angkat aja selangnya. Berikutnya saya akan mengaplikasikan probiotik PSB sob. Kenapa saya menggunakan PSB? Karena tadi bisa dilihat ya sob, di dasar container box banyak kotoran kasar yang sudah menjadi lumpur. Nah, PSB mempunyai kemampuan untuk mengurai lumpur tersebut sob. Itulah alasan kenapa saya memilih PSB untuk budidaya kali ini sob. Ikuti kelanjutannya. Oke sob, ini adalah probiotik PSB yang akan saya gunakan ya sob. Ini satu tutup botol ini kapasitasnya kurang lebih 10 ml sob. Pada saat budidaya menggunakan ember di video saya yang kemarin,
Saya menggunakan 10 ml untuk ember kapasitas 90 liter. Kali ini karena kapasitas container boxnya 2 kali lipat dari ember atau 180 liter, maka saya akan mengaplikasikan 2 tutup botol probiotik PSB ini ke dalam air ya sob. Ikuti kelanjutannya sob. Oke sob, langsung aja saya siramkan probiotiknya ke dalam air ya sob. Bismillah. Itu baru 10 mili ya sob, kurang 10 mili lagi. Ini yang kedua sob. Jadi 20 ml probiotik PSB untuk kontainer box kapasitas 180 liter. Berikutnya, ikan tetap harus diadaptasi ya sob, karena perubahan sistem dari air mengalir menjadi air tenang, maka ikan perlu diadaptasikan untuk mengurangi stres. Cara mengadaptasikannya mudah aja ya sob, dengan cara tidak diberi makan selama kurang lebih 1 hari, supaya dia terbiasa dulu dengan air barunya. Setelah adaptasi kurang lebih 1 hari, baru mulai bisa diberi makan. Itu juga sedikit-sedikit ya sob, jangan langsung porsi seperti biasanya. Oke sob, sekian dulu video dari Asabi kali ini tentang budidaya ikan gurame menggunakan container box. Sebenarnya bukan budidayanya yang difokuskan ya sob, tapi pergantian sistem budidaya. Karena ada trouble, maka diperlukan pergantian sistem budidaya, dan saya sudah sharing kegiatan saya untuk mengganti sistem budidaya ikan gurame dari sistem filtrasi menjadi sistem air tenang. Terima kasih sudah menonton sampai habis, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video Asabi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.